Dan kita kan tahunya bahwa sebenarnya gini, semua penelitian menjelaskan bahwa minyak itu hanya layak dipakai untuk satu kali dalam proses penggorengan, Mbak. Karena yang kedua itu sudah sangat mungkin jenuh dan terbentuk zat kimia baru itu tadi. Nah, tapi kalau minyak yang punya titik asap tinggi itu bisa sampai 3 kali penggunaannya. Jadi minyak bekatul juga bisa ya, itu? minyak bekatul juga bisa digunakan 3 kali penggunaan, gitu ya. Karena Zaif tadi ya? titik asapnya, kemudian komposisi lemak di dalamnya itu seimbang. Jadi komposisi antara lemak jenuh, lemak tidak jenuh rantai tunggal, lemak tidak jenuh rantai ganda, itu komposisinya berimbang, Mbak. Nah, itu yang membuat dia stabil dan membuat dia sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sehingga juga ketika dipakai berkali-kali sampai 3 kali, itu belum ada menunjukkan perubahan kejenuhan minyak, ya, kejenuhan lemak di dalamnya. Oke, berarti memang kalau dilihat dari jenisnya minyak bekatul ini paling top lah. Betul. Begitu ya Bu ya. Betul. Selain titik asap tinggi, minyak bekatul ada keunggulan lain kah Bu dari kandungannya? Iya, karena bahannya dari bekatul ya. Kita tahu sendiri bekatul itu memang kaya antioksidan juga, Mbak Baby. Nah, dari basicnya aja tuh dia udah bagus ya. Sehingga kandungan antioksidan yang kita sebut sebagai vitamin E ya, istilahnya apa tuh, gamma oryzanol. Nah, gamma oryzanol itu mengandung kan, ada di minyak dalamnya. bekatul ini ya, Bu? Sebenarnya itu kan jenis vitamin E gitu. Nah, vitamin E ini perannya adalah antioksidan, melawan radikal bebas. Nah, kita tahu bahwa lemak jenuh yang tinggi, kemudian zat-zat kimia terbentuk, itu kan semuanya akan menjadi radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau minyak itu juga mengandung vitamin E, vitamin antioksidan, itu akan makin menyempurnakan metabolit di tubuh kita. Artinya sel-sel kita terlindungi dari radikal-radikal bebas begitu. Baik, ini juga menjadi pelindung kita dari kemungkinan terkena kanker begitu ya Bu? Oh iya, betul. Karena kan kanker itu salah satu teori mengatakan sangat dekat hubungannya dengan radikal bebas. Jadi makin tinggi tubuh kita terekspos radikal bebas, maka risiko untuk makin tinggi. Ya, tinggi. Makanya kita sekarang kan berupaya untuk makanan kita apapun itu lebih baik mengandung antioksidan ya. Berarti minyak bekatul mengandung antioksidan, Ya. anti kanker juga ya Bu ya, Betul. supaya lebih rendah lah kemungkinan terkena resikonya. resikonya. Ya. Tadi Bu Rita sempat menyinggung mengenai ada kandungan lemak jenuh, lemak tidak jenuh ganda, lemak tidak jenuh tunggal. Betul. Ini bagaimana penjelasannya Bu? Dan komposisi yang benar untuk minyak yang sehat ini seperti apa? Ya, nah kalau di beberapa jurnal penelitian itu menjelaskan sebenarnya proporsi antara 3 lemak itu pada suatu bahan makanan atau yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu harusnya berimbang gitu. Ya, lebih kurang antara sepertiga lah gitu. Jadi kalau suatu bahan itu atau suatu asupan kita sehari itu ya lebih kurang seperti itu. Jadi lemak jenuhnya komposisinya lebih kurang 30%, kemudian tidak jenuh ganda juga begitu, tidak jenuh tunggal juga begitu gitu. Kalau kita bandingkan dengan minyak bekatul menyerupai itu, Mbak. Minyak bekatul itu kan kandungannya lemak jenuhnya 20%. Kalau lemak tidak jenuh tunggalnya ada 40%. Nah, 30% lagi itu adalah lemak tidak jenuh ganda. Menyerupai itu dengan proporsi tadi. Tapi kalau kita coba bandingkan dengan jenis minyak yang lain tuh, seperti misalnya olive aja. Olive kan lemak tidak jenuh tunggalnya tinggi banget sampai 70% ya. Nah, lemak jenuh 10%. Itu jadi jadi sepertiganya iya, ya Bu, jadi proporsinya nggak menyerupai kebutuhan tubuh sebenarnya gitu ya. Nah, jadi itu keunggulannya tuh di proporsi lemak itu sendiri juga sangat menentukan bagaimana dia bisa memberikan reaksi yang baik ke dalam tubuh kita gitu. Saya jadi tahu nih Bu Rita, tadinya saya pikir olive oil ini udah yang sehat lah, oke saya pakai ini aja. Ternyata belum tentu sehat ya, apalagi dia titik asapnya bahkan di bawah 200 derajat Celcius. Wah, oke, terima kasih banyak Bu Rita atas waktunya bersama dengan kami. Nah, Healthy People, semoga informasi tadi bermanfaat dimanapun Anda berada. Dan pastikan Anda juga menonton video-video selanjutnya. Sampai jumpa!